Kak Jordi tuh usil banget, bener-bener usil banget, ya kan? Jadi dilihatin gitu malu Bu. Apa yang dilakuin sama Kak Jordi ke aku tuh selalu bikin aku bisa senyum, seneng, walaupun nggak romantis. Oh ya, aku kemarin kan lihat tuh di Instagram kalian foto-foto mesra berdua. Nah gimana tuh? Bukan private kan? Bukan, bukan Bu. Itu untuk Ya mau nggak diterusin kan lihat aku. diajak sama FD. Terus ya udah untuk kita simpen. Kalau aku sih aku simpen Bu, terus dibawa di dompet, ya nggak? Udah belum? Belum. Tapi di wallpaper handphone udah belum? Ih, jangan gitu Kak. Ya orang udah pada dibocorin. Aku aja tanya dari netizen jadi. Jadi gimana? Netizen cerita apa? jadi ada undangan untuk foto. Ya udahlah gitu. Maksud aku sama Frisly juga belum pernah punya foto berdua yang proper. Sisanya fotonya lagi tarung sama hantu lah di tempat kosong lah berdebu-debu gitu. Jadi kayak yuk kita foto yuk berdua gitu mumpung pengen Natal. Nah dari situ terus Frisly bilang iya ntar mau aku cetak, mau aku taruh dompet. Terus nggak berapa lama kita udah posting di Instagram, netizen ada yang nge-DM aku gitu, kak lihat nih, kak lihat nih kata dia gitu, udah dipasang di wallpaper handphone gitu. Aku juga belum pernah lihat sih, udah bener ada. Hari ini aku ganti. Di jam juga udah ganti di jam. Itu ya itulah makanya umpet-umpetin deh. Sekarang netizennya geli banget Bu. Iya ya. Kelihatan. Kamu udah makin ngetop pasti kehidupan pribadi kamu jadi konsumsi publik ya. Jadi nggak apa-apa selama itu baik. Iya nggak apa-apa, cuma kan aku diledekin sama Kak Jordi. Aku emang hobi ngeledekin. Sumpah Bu, aduh Kak Jordi tuh usil banget, bener-bener usil banget. Nggak cuma sama aku, sama Hantu juga usil. Soalnya ya kan? Jadi dilihatin gitu malu Bu. Kalau ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman gitu, George Lee juga pada nanya, Kak kan kita sering ada, mereka bilang Kak kita minta waktu dong pengen ngobrol di Zoom call gitu, meeting barengan sama aku sama Frisly gitu. Nah setiap pertanyaan dari mereka itu selalu kita jawab, nggak ada yang kita tidak jawab gitu. Terus mereka sampai heran, kenapa kok kakak mau jujur sama kita semua? Karena menurutku di hubungan ini kan Frisly sendiri, aku juga sendiri. Maksudnya boleh-boleh aja kan kalau kita dekat dan tidak harus ada yang ditutup-tutupi gitu. Justru kalau misalkan ada yang kita tutup-tutupi malah akan menimbulkan kecurigaan di orang. Loh kenapa ya di antara mereka gitu. Jadi kalau aku let it be aja, apa yang kita lakukan sejalannya kita aja, sesananya kita gitu. Frisly kan bilang udah tahu Jordi lama ya, karena mungkin kan Jordi artis gitu. Iya. Tapi Jordi ngartis nggak sih? Nggak sama sekali Bu. Bener-bener pokoknya dari awal kenal sama Kak Jordi, ngobrol, kaget juga kan kok nyambung banget. Kayak apapun obrolannya tuh selalu bisa nyambung gitu. Enggak deh, pokoknya nggak ngerti sama sekali. Jordi kayak bisa jadi sosok kakak yang baik, bisa jadi sosok sahabat yang baik, bisa jadi sosok partner kerja yang baik, sangat baik. Tapi kira-kira bisa jadi pacar yang baik nggak? Kenapa? Ya kan pengen dengerin. Iya kan sama aja kedengeran tuh sampai ke ujung takutnya juga. bisik-bisik. Tuh kakak kedengeran kan kayak kak denger kan. Dia lagi starting gini Bu. Kakak mah gitu. Iya, aku pengen dengerin aja coba. Bisa pasti ya kan gitu. Kak udah Tadi kan bilang bahwa kalian suka saling ngirim, saling suka ngasih surprise. Nah kalau biasa yang paling sering ngasih surprise siapa? Frisly ke Jordi atau Jordi ke Frisly? Nggak tahu ya, kita nggak pernah ngitung sih aku juga. Soalnya aku kalau misalnya mau ngasih sesuatu atau apa ya udah gitu. Kalau lagi mau ya udah nggak bilang-bilang dulu ke Kak Jordi. Dan Kak Jordi juga kayak gitu. Tahu udah ada aja di rumah. Iya sih, aku juga nggak. Kalau dipikir-pikir malah lupa. Aku pernah ngasih apa gitu ke kamu.
Karena memang ketika kita ketemu satu barang yang pas dan kepikiran Frisly langsung aja gitu beli gitu. Karena sejujurnya kalau kita ngobrol baik itu mungkin 50%. 50%-nya itu aku lebih sering ngomel sih ke Frisly. Gitu. Apa tuh yang diomelin? Lebih kayak gini, karena gini kalau aku sifat burukku adalah gini Bu, ketika aku sudah nyaman sama orang itu, aku akan menjadi diriku sendiri. Dimana sebagai seorang Gemini, biasanya aku tuh lebih banyak mengarahkan, bukan berarti ngatur yang strict ngatur gitu ya, tapi aku mengarahkan. Ketika aku melihat ada sesuatu yang bisa aku sarankan ke Frisly, aku langsung bilang ke dia gitu. Dan anak ini kan maksudnya Frisly masih 21 tahun. Aku pernah di umur 21, jadi aku lebih banyak ngomong ke dia, Visi kayaknya kamu lebih baik seperti ini deh. Visi kamu lebih baik seperti ini deh. Nah ini anak kadang-kadang juga suka batu Bu kalau dibilangin keras. Jadi kayak, Bu. kamu nih suka gitu Bu, kamu ini dengerin aku dong, makanya nih gitu. Jadi ya ngatur secara kasarnya. Dan dari situ akhirnya Frisly memang tipe anak yang cuek. Nah itu yang paling aku suka ambekin. Jadi kalau aku nggak bilang pagi, dia nggak bilang pagi ke aku Bu. Aku tungguin sampai jam 3, setengah 4. Aku chat gini aja, Frisly belum bangun nih sampai setengah 4 sore. Aku bilang gitu, udah bangun. Bangun jam berapa? Jam 8. Ya maksud aku kan Say good morning. say good morning gitu ke aku. Siapa yang bangun duluan, ucapin pagi gitu. Terus jawabannya, ya kan kakak nggak balas semalam. Ya udah tidur Panjul. Enggak maksudnya, iya maafin Gitu, aku. suka gitu. Emang Bu aku anaknya nggak peka. Tapi sih benar Frisly loh. Frisly kan udah say good night sama kamu. Terus kamu kan nggak balas karena udah tidur. Iya. Jadi harusnya kamu yang say good morning dulu. Say good morning. Morning Frisly, sorry. Aku kemarin udah tidur. Ih bener dong. Tapi Frisly bangun duluan. Aku tim Bu Hati kali ini. Aku ngikutin. Ya udah, aku minta maaf. Enggak pernah salah. Aduh. Tadi nih udah pada cerita suka pagi nggak say good morning gitu. Tapi secara keseluruhan hubungan kalian menurut kalian romantis nggak sih? Enggak. Tapi menurut aku seru. Iya. Seru. Aku nggak pernah menjalani hubungan seperti ini sebelumnya. Dan apa yang dilakuin sama Kak Jordi ke aku tuh selalu bikin aku bisa senyum, seneng. Walaupun nggak romantis. Di saat orang-orang pada bilang, Kak Frisly jangan cuek dong, itu kasihan Kak Jordinya. Kak Jordi mana romantisnya gitu, yang ada dia usil banget. Tapi happy terus. Kita nggak pernah berantem. Dan yang serunya itu kadang-kadang ini karena mungkin Frisly anak indigo, aku juga tipe orang yang sensitif. Kadang kita bisa ngegosip, ngomongin satu hal tanpa harus ngomong. Jadi kita cuma lihat-lihatan gini aja. Apa yang aku pikirin nyampe di Frisly. Jadi kayak telepati ya. Telepati. Iya, percaya Nanti nggak kalau percaya. Contoh paling gampang kita ngomongin orang. Udah kita liatin aja. Tiba-tiba Cuma lihat-lihatan ada, doang. iya. Ntar pas dia pergi, iya kan ya kan. Langsung bener-bener. Ya ampun. Tuh kan Kak udah dibilang, iya. Seru dong ya jadinya. Sering banget sampai kadang ada yang nggak enaknya karena telepati itu. Jadi kalau kita lagi syuting di tempat yang sangat horor, ada hari dimana aku lagi nggak takut, Frisly takut. Ada hari dimana Frisly lagi nggak takut, aku pun takut. Sebaliknya. Nah kadang-kadang kita jadi saling tular Bu. Iya, kirim. Menular justru. Oh jadi kalau kamu takut jadi Frisly ikut takut Ikut. gitu. Jadi kadang apa yang aku nggak lihat, Frisly lihat, dia pegang tanganku, jadi Nyampe. kelihatan juga. Ya ampun. Aku kayak, kamu jangan ngajak aku ngelihat yang serem kayak begitu. Kalau aku lagi ngeliat yang serem, gitu. Kak, kayak Fris, kamu jangan transfer aku ya. Enggak gitu. Oh jadi ke transfer gitu ya? Suka Seru transfer banget ya. gitu dan itu yang bikin aku klik sama Frisly pertama kali kita ketemu di sini. Aku bisa mengucapkan apa yang Frisly mau ucapkan Iya. beberapa detik sebelum dia. Itu di episode pertama kita. Jadi pas Frisly bilang iya, jadi kamu mau cerita kamu ketemu sama Marsha waktu kamu kecil. Saya pakai baju ini nih, aku bener-bener kayak, hah? Sampai mamaku, aku kan kalau syuting ditemenin mama tuh sampai ngomong, kok bisa? Maksudnya mama kan orang yang selalu ada untuk aku, tinggal bareng dan lain-lain. Mama aku aja nggak pernah melihat sejelas itu Marsha, tapi
Kak Jordi itu menjelaskan yang sedetail itu dan benar Bu. Oh gitu, jadi kayak udah Itu pertama kalinya. Mungkin yang bikin kalian klop kali ya. Iya, itu pertama kalinya. Awalnya aku pun sampai kayak, Frisly kamu bohong gak sih sama aku kalau apa yang aku omongin bener? Enggak Kak, beneran. Karena mungkin 8 dari 10 omongannya bener. Apa yang aku tebak gitu. Walaupun aku gak bisa melihat secara langsung, cuma pakai perasaan aja. Pakai feeling, intuisi gitu ibaratnya. Sama kayak bentuknya Marsha, wujudnya Marsha itu aku pertama kali dapat kayak gambaran Marsha menggunakan baju putih, kemudian ada pitanya dengan kuncir 2 kata Frisly. Kak, aku tuh udah podcast sama banyak orang, tapi baru kakak yang bisa ngeliat dia kayak begitu. Iya. Karena selama ini Marsha pun aku kasih tahu ke orang-orang tuh kayak iya rambut dia panjang. Aku nggak pernah bilang dia dikuncir 2. Aku nggak pernah bilang dia ada pita. Aku cuma bilang dia pakai dress. Iya, nggak ada spesifiknya. Iya benar Bu, benar-benar nggak ada. Tapi Kak Jordi bisa menjelaskan. Sampai ke makanan kesukaan beserta dengan toppingnya apa. Aku juga sampai kayak nggak percaya. Aku pernah tanya, Frisly, Marsha tuh kesukaannya makanannya A, karena Marsha bilang nggak boleh disebutin. Kemudian dia maunya toppingnya B. Kata Frisly, kok bisa? Bener-bener aku sampai caps lock semua gitu Bu. Soalnya itu bener-bener rahasia antara Marsha, aku dan adikku. Gak ada satupun orang yang tahu. Kenapa adik kamu tahu? Karena kan adikku yang kalau Marsha masuk ke tubuh aku, pasti ada yang ngajak ngobrol. Ada apa Marsha? Dan Marsha tuh emang apa ya, seru ya. Apapun diceritain gitu Bu. Waktu sama Koko kan kita ngobrol tuh. Katanya Jordi sama Frisly berkuda bareng gitu. Ceritain dong gimana, suka nggak kamu? kamu. Kalau ditanya suka apa enggak, suka. Karena kan ada aktivitas baru. Olahraganya juga nggak berdua, rame-rame. Ada tim yang lain. Terus seru banget Bu. Kamu kenapa sih selalu takut kalau berdua aja? Dia selalu bilang dengan yang lain-lain ya kan? Kasih padahal berkuda, ya berdua. Kalau rame-rame lu naik delman. Orang berkuda berdua. Emang rame-rame? Iya sih. Ayo, yes, jawab dulu. Yes, ibu tanya. Iya. Gitu sih. Kenapa ya? Gak tahu sih Bu, karena Kamu malu apa gimana? Kamu malu ketahuan orang atau gimana? Enggak, cuma nggak enak aja sih. Maksudnya nggak mau yang dianggap, banyak juga kan yang tanya kayak Frisly klarifikasi dong hubungannya apa dan lain-lain. Aku tuh nggak mau dianggap yang aku bicara apa takut salah. Terus juga yang kedua, ya udah kalau misalnya memang masih ada orang lain ya emang rame-rame gitu. Soalnya kan waktu itu emang ditemenin. Dan memang aku respect sama Frisly, sama keluarganya, Mama, Fasya juga. Aku sayang sama Frisly bukan berarti aku pengen pergi berdua terus sama dia. Karena aku menghargai dia sebagai seorang wanita. Ketika kita, apalagi Frisly ke rumahku pun baru 2 kali Bu. Dan itu kondisinya rame-rame. Karena aku gak mau yang terbentuk di publik itu opininya, wah mereka berduaan di rumah. Terus gitu. masa Frisly nyamperin cowok Yes, kan gak enak aku juga nggak mau, ya. aku nggak mau kayak begitu. Jadi sih, sebenarnya akal-akalan aku aja biar ketemu. Ngapain nih gue ya? Oh main softball nih. Oh gitu. Baru ketahuan dong. Dia mah. Jadi lebih kayak gitu sih, lebih kayak ngapain lagi ya? Ajak berkuda kali ya gitu, lebih fun activity, cari olahraga. Jadi kamu lebih agresif mendekati Frisly. Betul, ya kan? dengan tetap menghargai Frisly dan bikin anggapan orang bukan berarti Frisly gampang dia main ke rumahnya berduaan, nanti muncul pikiran yang negatif. Kalau kita pun ke rumah rame banget untuk olahraga, untuk meeting gitu, dan baru 2 kali Frisly ke rumah. Iya. Gitu. Karena kan kalau dulu mamaku selalu bilang kayak jangankan seorang cewek gitu Bu ya ke rumah cowok. Cowok pun datang ke rumah cewek untuk ngapel pacaran kan ada norma-normanya. Ada batasan jamnya, ada do's and don'ts-nya juga harus diperhatikan gitu. Dan begitu Frisly ke rumah aku bilang aku DM sama mama Frisly di rumah hari ini pun tadi mama chatting gitu. Jordi, Fasya udah Frisly udah jalan ya sama adek, diantar sama adek. Oh iya, Mam udah nyampe. Oh ya udah oke, kata dia gitu. Jadi bilangin aku mama biasakan ya agak seperti lama itu. gitu.
Maaf. Aku malah yang agak insecure setiap main. Kamu bilang mama nggak pulangnya jam 8, jam 9 karena aku kan nggak mau ya. Iya nanti mama mikir gara-gara Jordi ini pulang malam gitu. Bener. Jadi kalau udah jam 8 jam 9 kita pulang deh, yuk kita pulang yuk gitu. Kita pulang daripada ntar sampai rumah aku yang dimarahin gitu. Nggak enak ya. Aku baru tahu Kak Jordi chat sama mama. Saya nggak pernah ada omongan apa-apa. Ya dong, kan ini chatting aku sama mama. Masa Kalau kita dikasih chatting tahu bertiga, ya? kita bikin grup namanya. Tuh gitu Bu, emang bikin bahagia kan? Bikin bahagia, semua yang bahagia. Terus kalau main softball, kamu emang bisa main softball? Sama sih, baru belajar bareng sama Kak Jordi juga. Belajar kan ada tim dari podcast, ada tim dari OPP juga gitu. Maksudnya apa aktivitas yang bisa kita mainin rame-rame nih gitu. Terus kan ada beberapa tim yang memang bisanya jam pulang kantor. Oh ya udah kita pilih softball kali ya, sesuatu yang baru gitu. Karena juga Jordi senangnya kan beraktivitas bareng-bareng, Bareng-bareng, keluarga, betul. semua tim ya memang kekeluargaan kamu juga kan Benar, kental ya betul. gitu. Kayak Ya kita mau liburan juga bareng-bareng. Ada Alifa, ada Ojan, aku sama asisten, sama berdua-belas kita pergi rame-rame. Gitu. Jadi kayak kita ngapain ya? Nanti seru-seruan di sana, Seru-seruan bikin di sana, games bikin- gitu. iya, lebih Seru kayak ya. gitu. Aku scroll ke bawah kan, aku liatin lagi sampai bawah kepo-kepo dan aku nggak sadar ternyata Thalia ada di belakang aku Bu. Dia begini. You ngeliatin foto cewek ya, dia bilang gitu. You nemenin Ai main tapi nggak fokus ya, gitu. Onyo datang, kenapa Ci? Nyo tolongin Nyo. Yuk ketikin Nyo di TV Nyo, buka podcast Misteri Uncle. Ai kasih unjuk yang mana? Nyo, brother. Oke, siap gitu. Jadi Onyo nih brotherku sekarang. Sering banget bercandain yang, jadi gimana Kak, udah sampai tahap mana perasaannya? Itu yang aku obrolin sama Visi. Pertama bahagia, tujuan kita harus bahagia. Nggak tahu gimana caranya, tapi kalau sudah tidak bahagia kita harus menjadi dewasa